Iya, benar itu. Sebenarnya bukan hanya kita yang harus mengkondisikan, ya. Semua orang yang hadir dekat dengan orang yang sedang naza, yang sedang mendekati kematian, harus mengkondisikan diri-diri mereka masing-masing dong, ya kan? Jangan gaduh, jangan riuh gemuruh, ya. Nah, keluarga-keluarga juga begitulah, jangan didahulukan menangisnya. Ya, menangisnya nanti aja kalau sudah meninggal, ya. Dengan tangisan yang juga tidak keras, ya. Yang terpenting dan ini bermanfaat untuk orang yang mendekati kematiannya, ya, dia dapat mengucapkan kalimat tauhid tadi melalui talqin. Ini tentunya ketika yang mau meninggal dalam keadaan sadar. Kalau kondisi koma, ya sudahlah, didoakan saja. Semoga Allah merahmati dan mengampuni kesalahannya, kan gitu. Kan sudah tidak connect kalau sudah koma, ya. Hingga akhirnya sampai pada titik kan gitu. Setelah koma kan apa? Titik, ya. Meninggal kan gitu. Ya. Jadi artinya seseorang yang masih kontrol pikirannya, masih sadar dan mendengar. Ya, nah itu yang bisa kita bantu dengan kita menuntunnya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang disebut dengan istilah talqin tadi. Jadi jawaban tadi, iya sebenarnya bukan hanya kita ya, yang lain-lain juga harus mengkondisikan, harus ngerti gitu loh. Jangan ramai, jangan gaduh, ya. Diam, hening suasana gitu loh ya, harusnya begitu. Ya perhatikan ya. Nah, dan jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kata Nabi SAW dalam hadis ya, hendaknya kalian berkata-kata yang baik ketika pertama menjenguk orang sakit. Ya. Yang kedua menghadiri orang yang akan meninggal dunia. Kenapa? Karena para malaikat siap mengamini. Oh bayangkan. Lah kalau ucapan-ucapan yang buruk diamini oleh malaikat gimana? Hati-hati ya, menjenguk orang sakit. Ya kalimat-kalimat yang sifatnya memberikan motivasi. Supaya dia sabar, supaya dia itu tetap berhusnudon kepada Allah, berharap kesembuhan dari Allah, kasih semangat untuk sembuh, untuk sehat. Jangan kemudian kalimat-kalimat yang nggak baik. Sampean loropo iki, diabetes. Waduh, tadi pagi tetangga saya meninggal karena diabetes. Waduh ya, iya insya Allah mungkin lebih mempercepat itu. Ya, kalimatnya yang baik-baik ya. Dan kata para ulama menasehatkan kalau menjenguk orang sakit jangan terlalu lama. Kecuali kalau si sakit minta kita lama di situ karena teman akrabnya mungkin. Ya, jadi yang sakit dijenguk malah terbebani dengan yang menjenguk karena apa? Lama, belum lagi nanti ada rombongan berikutnya. Yang sakit juga sungkan kalau nggak ngomong, harus menjawab, harus bercerita. Aduh capek dia. Gitu, iya. Yeah. Dan kalau membawa oleh-oleh buat yang sakit itu, yang terbaik itu uang kalau ada. Karena uang itu serbaguna. Jangan semuanya seragam, bawa roti tawar sama susu. Itu sampai di rumah sakit yang opname, yang berkunjung semuanya bawa roti tawar dan enggak bisa ditawar-tawar ya. Kan gitu, masa ditolak udah bawa aja, enggak juga ya diterima ya. Roti tawar sama susu, akhirnya di dalam lemarinya numpuk itu roti tawar sama susu kaleng. Itu nanti yang menikmati loh, bukan orang yang sakit. Ya yang sehat-sehat. Orang yang sakit itu lidahnya pahit, minum apapun, makan apapun. Maka yang terbaik uang, karena apa? Uang itu serbaguna. Gitu. Nah, jadi begitulah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menghadiri orang yang mau meninggal dunia. Jangan mengucapkan yang jelek-jelek. Lebih baik diam, sebagiannya mentalkin. Nah, itu. Sebagiannya mentalkin. Nah, karena malaikat di situ hadir siap mengamini itu loh. Dan kata Nabi SAW dalam hadis ketika Nabi mendatangi seorang pemuda yang akan meninggal, menasehatkan kepada pemuda itu,
untuk menghadirkan perasaan khauf dan roja. Ya, ketika Nabi bertanya kepada si pemuda itu yang mau meninggal, perasaan apa yang sekarang ada pada dirimu wahai pemuda? Kata pemuda ini, saya takut akan dosa-dosa saya, takut murka Allah, tapi saya mengharap rahmat dan surganya. Kata Nabi SAW, niscaya Allah akan menghindarkan apa yang kamu takutkan dan Allah akan mengabulkan apa yang kamu harapkan. Nah, makanya ini bekal kalau kita matinya tidak mendadak ya, itu hadirkan khauf dan roja. Tapi kalau matinya mendadak kayaknya ya nggak sempat, mungkin kacau kan, misalnya di lalu lintas ketabrak meninggal, itu kan memang ya cepat sekali itu ya prosesnya. Artinya yang sedang sakit, dia masih bisa berpikir, maka munculkan khauf roja, khauf roja. Jangan khauf saja, jangan khauf saja. Luar biasa ya, itu juga mungkin ya kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.